tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Oknum atasnamakan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Cilegon diduga meminta jatah proyek ke PT Cengda, kontraktor utama proyek PT Chandra Asri Petrochemical Tbk hingga 5 triliun. Gubernur Banten Andra Soni dibuat kecewa atas ulah oknum Kadin Cilegon yang meminta jatah proyek tanpa tender. Ulah oknum Kadin Cilegon itu terungkap dari unggahan salah satu akun media sosial X. Sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Cilegon dan Ormas bertemu dengan perwakilan Cengda Engineering CO, kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CAEDC. Video yang diduga pengusaha asal Cilegon memalak proyek 5 triliun tanpa lelang di lokasi PT Chandra Asri Alkali atau CAA, sebuah perusahaan pembuat bahan baku baterai kendaraan listrik. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 9 Mei 2025. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dengan nada tinggi, seorang pria berbaju putih bertuliskan Kadin Cilegon di bagian belakangnya meminta manajemen memberikan proyek senilai 5 triliun tanpa lelang. Saat itu sekitar 60 orang dari organisasi pengusaha seperti Kadin, HIPMI, dan HNSI hingga Gapensi menggeruduk kantor CAA. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan sejumlah pengusaha lokal di kota Cilegon yang dikabarkan meminta proyek senilai 5 triliun tanpa melalui proses tender kepada perusahaan swasta PT Chandra Asih Alkali atau CAA. Menurutnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan kondusif. Andra menyampaikan bahwa kejadian seperti ini sangat disayangkan dan diharapkan tidak terulang kembali di masa mendatang. Ia menilai bahwa dukungan terhadap investasi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya berkaitan dengan kepentingan segelintir kelompok. Dalam pandangannya, investasi yang masuk ke wilayah Banten harus dimaknai sebagai upaya pembangunan ekonomi yang menyentuh kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten tengah berupaya keras menciptakan suasana yang nyaman, aman bagi para investor yang hendak menanamkan modalnya di daerah tersebut. Andra menyebutkan bahwa investasi yang berhasil masuk ke Banten diharapkan mampu memberikan efek domino positif terhadap perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan tingkat pengangguran, penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan pendapatan daerah melalui sektor perpajakan. Ia juga menyoroti pentingnya peran organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, Kadin sebagai lembaga resmi memiliki kewajiban untuk memberikan arahan yang konstruktif kepada pengusaha agar tidak melakukan tindakan yang justru bisa mencoreng citra dunia usaha di mata publik. Andra menyampaikan kekhawatirannya bahwa tindakan-tindakan yang viral di media sosial dan menimbulkan persepsi negatif dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan investor terhadap Banten. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi pengusaha dalam menjaga stabilitas iklim investasi di daerah. Mantan Ketua DPRD Banten itu juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap investasi harus dilakukan secara kolektif dan menyeluruh, bukan semata-mata demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah tentunya memiliki peran sebagai fasilitator agar semua pihak dapat merasakan manfaat dan masuknya modal usaha ke daerah. Secara keseluruhan, Andra Soni menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah melalui jalur investasi tidak boleh dihambat oleh praktik-praktik yang tidak etis. Ia berharap insiden serupa tidak terulang kembali dan mengajak semua elemen masyarakat termasuk para pelaku usaha untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam mengelola proyek-proyek pembangunan di Banten. Berikut profil Gubernur Banten ini. Andra Soni lahir pada 12 Agustus 1979 di Payakumbuh, Sumatera Barat. Adalah sosok inspiratif yang meniti karir dari bawah hingga menjadi Gubernur Banten. Ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara, pasangan Zainal Abidin dan Yasni, yang sempat menjadi petani sebelum merantau ke Malaysia sebagai TKI. Masa kecil Andra dihabiskan di Malaysia, namun ia kembali ke Indonesia karena kendala dokumen dan melanjutkan pendidikan di Ciledug, Kota Tangerang. Menjalani hidup penuh keterbatasan, Andra sempat bekerja sebagai buruh pabrik dan kurir.
Ia kemudian mendirikan perusahaan ekspedisi internasional dan sukses dalam dunia usaha. Di bidang akademik, Andra meraih gelar D3 dari STIE Bakti Pembangunan, S1 dari STIE Banten, dan S2 Administrasi Publik dari Untirta. Karir politiknya dimulai dari Partai Gerindra. Ia menjadi Ketua DPRD Banten pada periode 2019 sampai 2024 dan Ketua DPD Gerindra Banten. Pada Pilkada 2024, ia terpilih sebagai Gubernur Banten berpasangan dengan Ahmad Dimyati Natakusuma. Perjalanan kehidupannya mencerminkan semangat perjuangan dan dedikasi untuk membangun Banten secara adil dan merata. Andra Soni menegaskan bahwa kasus permintaan proyek 5 triliun oleh oknum Kadin Cilegon tidak akan mengganggu iklim investasi di Banten. Ia memastikan proyek pembangunan pabrik CA edisi tetap berjalan sesuai jadwal dengan groundbreaking pada Juli mendatang. Menanggapi insiden tersebut, Andra segera menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Investasi, Polda Banten, Kadin, Pemkot Cilegon, dan PT Chandra Asri. Dalam pertemuan itu, disepakati perlunya keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek, namun harus melalui prosedur yang benar tanpa paksaan. Ia menyayangkan kejadian yang viral di media sosial dan menekankan bahwa jika terdapat pelanggaran hukum, kasus akan diproses oleh kepolisian. Pemerintah, kata Andra, berkomitmen untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan transparan. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Clear.